Di rumah autis Yayasan Cahaya Keluarga Kita, anak-anak berkebutuhan khusus ini belajar secara akademis. Mereka dilatih pula untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam pergaulan sehari-hari. Tentu mereka pun memperoleh beraneka terapi, seperti okupasi, sensor integrasi, dan wicara. Oke, sekarang siapa yang mau dicium oleh lumba-lumba? Oke, silakan yang mau cium. Saat-saat seperti ini yang saya tunggu-tunggu, berinteraksi langsung dengan lumba-lumba. Dengar suara lumba-lumba seperti ini ya, itu bikin hati tenang gitu, walaupun suaranya keras gitu ya, tapi nggak bikin takut gitu, kayak Iya, bersahabat sama manusia. betul ya. Karena suaranya dia itu adalah salah satu bentuk sonar dari lumba-lumba itu sendiri. Oh gitu. Iya, jadi jadi untuk sonar lumba-lumba itu, sonar itu bisa mendeteksi saraf-saraf yang ada pada manusia. Oh gitu ya. Jadi ini benar-benar yang bisa bisa berinteraksi dengan manusia juga satu lumba-lumba ya. Betul, iya. Dan kebetulan di sini juga punya klinik autis ya. Autis ya. Jadi, di sini memiliki klinik autis yaitu dengan cara penyembuhannya dengan menggunakan lumba-lumba ini sendiri. Oh Iya, jadi begitu. dengan cara suaranya, Heeh. bahkan pegangan atau sentuhan dari lumba-lumba itu sendiri dan juga, dari segi, rekreasinya gitu. Jadi sangat baik sekali untuk metode pengobatan untuk anak-anak autis. Betul. Boleh tahu di mana nih tempatnya untuk Oh ya, klinik autis sendiri? klinik autis ada di belakang dari pentas lumba-lumba ini. Oh di sebelah sana. Betul, ya. Oke. Kita ke sana aja Mas ya. Oke, mau lihat? Silakan. Terima kasih Mas ya. Mas Sama-sama, Egi. mari. Ada lumba-lumba. Oke. Kita langsung aja ke klinik autis di sebelah sana. Yuk. Halo, kenalin nama saya Dien. Ya, saya Chandra. Iya Mas, ceritanya lagi Iya, eh, lagi terapi. metode atau terapi autis ini menggunakan lumba-lumba bisa dikatakan biayanya relatif ya. Nah untuk Anda yang ingin melakukan metode atau terapi autis di tempat lain, kita juga ada tempat lain dengan biaya yang murah. Rumah di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat ini merupakan tempat belajar anak-anak duafa penderita autis. 5 terapis dan relawan mendidik anak-anak penderita gangguan perkembangan yang terbatas interaksi sosial, komunikasi, minat, dan imajinasinya ini. Berdirinya rumah autis boleh dibilang dimulai dari obrolan sederhana antara saya dengan istri saya ketika dia cerita ada temennya yang berprofesi sebagai terapis harus terenyuh melihat salah seorang anak autis yang didaftarkan oleh orang tuanya ke tempat dia bekerja tapi terpaksa ditolak karena tidak bisa memenuhi biaya yang harusnya dibayarkan. Di rumah autis Yayasan Cahaya Keluarga Kita, anak-anak berkebutuhan khusus ini belajar secara akademis. Mereka dilatih pula untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam pergaulan sehari-hari. Tentu mereka pun memperoleh beraneka terapi, seperti okupasi, sensor integrasi, dan wicara. Kami ingin menggugah semua pihak bahwa kepedulian itu bukan cuma milik
satu kelompok tertentu, satu suku tertentu, milik satu partai tertentu, bahkan bukan hanya milik agama tertentu. Kepedulian adalah milik kita semua, milik semua orang dan siapapun yang Tuhan telah ciptakan memiliki rasa empati terhadap sesama. Sejak berdiri pada 2004 silam, rumah autis sangat bergantung kepada donatur. Sedangkan terhadap orang tua murid diterapkan apa yang disebut akad kebersamaan. Mereka ikut memberikan kontribusi. Mereka tidak kami pungut biaya. Tapi dalam akad kebersamaan itu kami sediakan, kami siapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira masih sanggup untuk mereka sumbangkan untuk kebaikan anak mereka sendiri. Berawal dari 2 orang terapis dan 5 anak didik, murid rumah autis terus bertambah dari tahun ke tahun. Mereka datang bukan saja dari sekitar Bekasi, tapi juga Jakarta, Bogor, bahkan Semarang. Ya, kalau lumba-lumba sendiri gimana, Mas? Apakah lumba-lumba yang sama ke setiap anak-anak atau kalau Akbar sama lumba-lumba seperti Rio ini atau beda-beda gitu? Perlakuan lumba-lumba terhadap anak berbeda-beda ya. Itu dia yang bikin uniknya lumba-lumba. Kenapa kita pakai lumba-lumba? Itu dia uniknya. Kenapa, Mas? Kita pakai Akbar, mungkin dia bisa lebih senang sama Akbar. Oh, Atau gitu. dia kalau nggak dipanggil nggak mau mendekat. Itu Oh, gitu. beda. Setelah 3 tahun, Hamzah menjalani rutinitas terapi di rumah autis Yayasan Cahaya Keluarga Kita di Bekasi, Jawa Barat. Karena perkembangannya terhambat, bocah autis berusia 9 tahun ini mengalami gangguan interaksi sosial, komunikasi, serta terbatas minat dan imajinasinya. Selain tidak bisa berbicara, pendengarannya juga terganggu. Penglihatannya pun hanya 30%. Dia lahir dalam kondisi memang sudah ditakdirkan seperti itu. Saya udah pakai usaha dengan KB, ternyata Allah udah amanatkan saya. Ya mau nggak mau saya terima, walaupun dalam kondisi kekurangan seperti Hamzah yang saya terima sekarang ini. Makan merah, kuning, hijau. Ya, hebat. Kuning. Hamzah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Adiknya Farhana masih TK, sedangkan kakaknya Syifaur Rahman tinggal bersama neneknya di Cijantung, Jakarta Timur. Bersama ibu dan adiknya, Hamzah menghuni sebuah rumah kontrakan di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Ibunya sengaja memilih kediaman yang berdekatan dengan tempat terapi Hamzah. Ya, terus karena semakin kebutuhannya tuh kan nggak hanya untuk kesehatan terapi doang, dia butuh makan juga yang sesuai dengan anak autis. Itu mahal sekali dengan itu kan. Jadi saya menanganinya cari yang lebih murah lagi, istilahnya untuk bisa mencakup semua. Sebenarnya, Hamzah harus menjalani diet makanan. Tapi karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, orang tuanya tidak bisa mengatur makanan Hamzah sepenuhnya. Untuk membantu suaminya yang bekerja di luar kota, Ibu Hamzah berjualan makanan ke warung-warung.
Sementara sang ibu sibuk mencari nafkah, Hamzah asik bermain dengan teman-teman atau tetangganya. Gue dikacangin. Saya selalu ada rasa, bisa nggak ya saya menangani Hamzah ini sampai besarnya nanti gimana gitu. Suka berpikir begitu, suka ada rasa was-was gitu. Yang lain tuh begini, bagaimana dengan Hamzah gitu. Terus rasa putus asa itu wajar ya, tapi saya balikin lagi. Ini kan sudah memang takdir dan sudah harus saya diamanatkan. Jadi saya berusaha mungkin. Ki Kuncir beraksi di tengah suara gamelan. Bocah yang bernama asli Yustanza Razali ini sungguh terampil dalam mendalang. Tak kalah dengan dalang dewasa. Namun siapa sangka, dalang yang berusia 12 tahun ini seorang autis. Sejak usia 9 bulan, kedua orang tua Stanza, Yusrizal dan Yulia, telah mengetahui kalau anak keduanya berbeda. Bahkan Stanza baru bisa bicara pada usia 5 tahun 8 bulan. Sehingga itu salah satu kecenderungan anak autis dalam berbicara, fokusnya, kemudian hiperaktifnya yang sangat luar biasa, yang saya anggap di luar dari anak-anak hiperaktif kalau saya lihat itu. Meski demikian, Stanza menunjukkan minat yang besar terhadap seni pewayangan. Ketertarikan bermula saat ia melihat tokoh Gatot Kaca di televisi. Wah, edan, iki sapa iki? Aku Adipati Basukarno, saka Nagri Ngawangga. Rasido. Suatu ketika ada iklannya Pak Mantep di TV, gitu kan? Di TV ada iklan, dia pas Pak Mantep tuh memainkan suara Gatot Koco gitu loh. Nah dia, ya aku mau itu. Ayo, pukul aku Arjuna. Walau membutuhkan waktu yang cukup lama, Stanza giat berlatih mendalang. Dan tak disangka, ternyata mendalang merupakan terapi yang efektif bagi Stanza. Stanza jadi bisa menyalurkan kehiperaktifannya pada media wayang. Kene, bentenan aku. Woi. Dia. Meski masih memiliki kekurangan dalam bersosialisasi dan tingkat kemandirian, kemajuan siswa kelas 1 SMP ini meningkat. Tingkat kecerdasan intelektual Stanza naik dari 78 menjadi 114. Kini, puluhan pentas wayang kulit telah dilakoni Stanza. Mulai dari tampil di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pentas dalang internasional. Ternyata, keterbatasan bukanlah halangan.